Penting banget jadwalin backup otomatis ya buat teman-teman yang punya website WordPress tuh penting banget punya sistem backup secara otomatis. Nah, backupnya itu kalau bisa di pihak ketiga ya, jangan sampai backupnya itu tersimpan di si server hostingnya. Misalkan teman-teman menggunakan cPanel, ya udah backupnya juga di cPanel. Nah, ini kadang-kadang beresiko ya teman-teman. Misalkan si cPanelnya rusak, si servernya rusak tuh kita nggak ada backupan yang lain ya. Nah, jadi pentingnya kita itu kalau bisa di backup di pihak ketiga, misalkan di OneDrive, di Google, dan lain-lain. Nah, ini video kali ini saya akan mempraktekkan cara backup website WordPress menggunakan sebuah plugin ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah paham ya, sudah hafal plugin-plugin yang biasa saya gunakannya buat backup ya. Kalau teman-teman ngikutin TikTok saya itu teman-teman sudah pernah dengar nih, namanya plugin Updraft ya teman-teman. Nah, ini Updraft. Nah, ini coba kita install dulu ya, mungkin nanti biar saya jelasin ya apa sih enaknya kenapa menggunakan plugin Updraft dibanding menggunakan plugin-plugin backup yang lain. Nah, setelah diinstal langsung diaktifin aja ya teman-teman. Seperti biasa, kalau nggak aktif ya kita nggak bakal bisa pakai pluginnya ya. Nah, ini kalau menu habis install Updraft tuh dia menunya nggak di samping kiri, dia ngikut di atas ya. Nah, kalau kita kayak masang light speed tuh nanti settingannya pada di atas biasanya. Nah, kita ke bagian ini ya, ke bagian Updraft, kita klik di sini ya, nanti munculnya di bagian sini teman-teman. Nah, sebenarnya bisa aja kita langsung backup now ya, backup now. Nanti dia hasil backupnya itu tetap tersimpan di hosting ya, nanti di file public HTML, WP content. Nah, nanti ada di dalam WP content itu ada folder lagi namanya Updraft ya. Nah, ini kita ke bagian setting dulu ya teman-teman, di bagian setting. Nah, ini kita bisa jadwalin nih, ini per 2 jam ataukah per 12 jam ini bisa diatur, tapi ya biar nggak berat si servernya ya, nggak bekerja terus ya, ini seminggu sekali aja. Nah, kalau di versi yang Pro ya, ini kan kebetulan kita pakai yang gratis ya, tapi udah lumayan banget. Kalau di versi yang Pro dia tuh nanti ada jadwalnya tuh pengen jam berapa di sini nih, jam 12 malam kah, jam 12 siang, sore, ataupun yang lain tuh bisa diatur ya. Nah, ini kita bisa nge-backup filenya itu bisa kita atur ya, misalkan seminggu sekali, dan database-nya itu seminggu sekali juga. Nah, ini buat apa ya, return to many schedule backup tuh maksudnya dia akan menyimpan 2 backup terakhir ya, 2 backup terbaru. Nah, misalkan ada backup yang ketiga nih. Nah, nanti backup yang terakhir tuh akan terhapus ya, yang paling awal tuh akan terhapus. Nah, nanti tetap tersimpan 2 backup terakhir. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, tapi kalau mau yang gratis tuh biasanya paling aman tuh pakai Google ya teman-teman. Soalnya misalkan kalau pakai Microsoft tuh dia harus yang premium ya. Nih, harus yang premiumnya. Jadi amannya pakai yang gratis aja ya, pakai Google nih udah cukup banget. Nah, cuman kalau versi yang gratis, kalau backup menggunakan Google ini dia itu nyimpannya di folder Updraft Plus. Kita nggak bisa bikin folder baru, nggak bisa kita klik di sini ya. Nah, nanti ya nyampur, misalkan teman-teman bikin ada beberapa website A, website B itu nanti tercampur semuanya di dalam folder Updraft Plus. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan kelihatan ya website mana aja gitu ya. Nah, misalkan kita coba backup terlebih dahulu ya. Misal kita coba backup sebentar. Saya mau login dulu sebentar ya, saya coba cek akun saya dulu. Bentar, saya pause ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi saya agak ngosongin drive saya, kebetulan udah penuh ya. Kalau penuh tuh backupnya gagal. Nah, biar jelas prakteknya jadi tadi saya hapus dulu. Nah, ini kalau buat backupnya ini teman-teman. Nah, ini enaknya kalau dari plugin Updraft itu dia kita hasil backupnya tuh terpisah-terpisah ya. Beda dengan plugin yang lainnya, misalkan in WP Migration tuh biasanya satu file tuh semuanya ya, pindah plugin, tema, upload, database itu gabung semua. Nah, tapi kalau pakai Updraft ini dia tuh akan terpisah-pisah ya, plugin punya foldernya sendiri, tema, upload,
dan lain-lain tuh dia akan terpisah-pisah. Nah, kita checklist aja ya teman-teman, plugin tema upload tuh pastiin terchecklist semua. Mas Jus plugin tuh checklist aja. Nah, ini yang direktory yang lain di dalam WP Content kan biasanya kan ada tuh hasil apa namanya, hasil kompresi gambar dari plugin Smash misalkan ya, ataupun plugin-plugin yang lain ya yang bawaan si plugin tuh biasanya terinstall di WP Content ya, misalkan WooCommerce, plugin Catch dan lain-lain itu biasanya tersimpan di sini. Nah, ini kita save aja ya, save, nanti akan redirect langsung ke Google ya, biar kita login ya, biar buat di autentikasi ya. Nah, kita pilih akunnya, kita continue aja ya. Nah, kita continue sampai beres. Nah, kita complete saja ini, kita selesaikan. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, ini sudah berhasil. Nah, namun kan ini kan kita setting 2 minggu sekali ya, ini kita nggak tahu nih kapan dia mulai backupnya nih kan. Nah, ini kalau, nah ini sekarang nih, sekarang dia itu tanggal 10 ya, tanggal 10 ya di sananya. Nah, kalau mau backup tuh kita nggak tahu nih dia mulainya kapan ya, saya juga nggak tahu, lupa juga pelajarinya. Nah, tapi kalau kita pengen backup langsung ya, kita pencet aja nih backup now. Nah, ini request ya, ini biasanya kalau servernya kuat, servernya bagus tuh dia nggak ada hambatan, dia langsung aja nih nge-backup nih, langsung backup beres ya. Tapi kalau misalkan kita ada hambatan, tiba-tiba down bentar gitu, dia akan ada counternya, dia ngulangnya selama beberapa detik ya, 100 detik. Kalau dalam 100 detik itu dia gagal lagi, nah dia ngulang tuh sampai ribuan, sampai ratusan ribu biasanya juga pernah ya. Makanya kalau teman-teman tuh kalau bisa milih hosting yang bagus, kalau websitenya sudah berat ya di upgrade gitu ya, biar tetap aman. Nah, ini sudah mulai proses upload ya, ini cepat banget dia backupnya. Nah, ini enaknya pakai plugin Updraft, kita refresh juga, kita tinggalin ya. Kalau selama proses backup berlangsung dia nggak akan batal, dia akan tetap nge-backup sendiri ya. Nah, coba saya pause dulu ya. Oh, sebentar, ini sepertinya sudah mau beres. Nah, ini sudah mau beres ya teman-teman. Nah, ini sudah beres ya, sudah beres, cepet banget. Nah, ini sudah terupload ya, masing-masingnya ini sudah terupload. Nah, coba kita lihat di hasilnya ya. Nah, ini di drive saya, terus kita ada di folder Updraft nih, dia sudah ke backup harusnya. Nah, ini coba kita ke bagian terakhir ya, jam 9.35 ini sudah beres, terbackup semua ya, aman banget. Nah, ini enaknya ya, ini tuh foldernya terpisah-pisah. Kalau kita mau nge-restore tuh nggak harus semuanya, yang kita perluin aja. Pengennya nge-restore database aja nih. Nah, ya udah kita download database-nya aja nih, kita download. Kalau pengen download semuanya ya semuanya. Kalau kita pluginnya hilang nih, kemarin ada error, ada virus misalkan, kita pengen ngambil kembaliin yang lama, ya udahlah download plugin yang lama aja. Nah, sebenarnya bisa langsung download ke sini ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cepat, nggak harus buka sana sini, pencet aja nih, nanti akan muncul DB nih, database nih, saya pencet tadi muncul nih, nanti dia tunggu bentar, nanti akan tombol downloadnya ada nih di sini. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kita nge-restore websitenya itu lumayan mudah ya teman-teman. Nah, ini kan ada hasil backupnya ya yang sekarang nih, kita tinggal tekan aja nih restore ya, di restore langsung. Nah ini enaknya, kalau sudah terdeteksi yang tadi nih, kita upload sebiji database-nya aja, nanti dia akan muncul database-nya doang. Kalau kita upload aja, nah ada contoh nih, upload bagian folder upload, nanti dia cuma muncul sebiji doang nih per tanggalnya. Soalnya di sini di format filenya tuh, format foldernya tuh dia sudah ada format tanggalnya ya, sudah ada kode uniknya, jadi nggak bakal ketukar ya kalau kita ngupload banyak sekali folder ya, kita takut lupa nih folder yang mana ya, upload aja semua, nanti akan muncul nih berdasarkan tanggal-tanggalnya. Nah, kalau buat nge-restore-nya, pilih aja nih restore ya teman-teman. Nah, teman-teman mau nge-restore yang mana? Nah, pluginnya aja, temanya aja, uploadnya aja, ataupun sekalian nih semuanya. Nah,
Kalau misalkan kita butuhnya cuman upload temanya aja, ya udah checklist temanya aja, kemudian kita next. Nah ini dia lagi download ya. Sepertinya dia sudah ke-upload ya, jadi di bagian foldernya itu kehapus. Nah coba kita cancel aja ya, kita ulang nih, kita upload manual nih, kita upload yang tadi nih, hasil backup misalkan kita database-nya ya. Nah dia upload beres, nah kita restore, nah kita ambil aja nih database-nya. Nah ini dia sudah siap, kita restore aja langsung. Nah tunggu sampai beres. Nah ini prosesnya biasanya agak cepet sih kalau database. Biasanya yang lama tuh media ya, di folder upload. Nah ini setelah diupload nih kita kembali ya, biasanya sudah bisa loginnya. Misalkan kita backup sekarang, ya udah dia masih ke login. Tapi kalau misalkan kita backupnya hasil yang udah lama, nah itu biasanya harus login ulang ya. Nah kalau teman-teman nemu nih habis nge-restore nih, Kang, Bang, kenapa habis di restore halaman depan kebuka ya, misalkan kita contoh, tapi pas pindah ke halaman lain tuh 404. Nah itu mungkin teman-teman HT aksesnya ya, mungkin di file manager di public HTML di dihapus ya, di create secara default WordPress ya. Cari aja di internet, nanti scriptnya tambahin aja nih, yang lama dihapus, ditambahin. Nanti biasanya dalam beberapa waktu, tunggu sebentar, biasanya sudah normal kembali seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman tutorial singkat mengenai cara ya, bukan cara sih, plugin backup WordPress favorit saya ya, Updraft. Nah teman-teman kalau menarik silahkan ikuti. Kalau teman-teman punya saran yang lebih baik ya, ditulis ya di kolom komentar ya, kita sharing-sharing aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.